Hai semuanya, Assalamualaikum. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Oke teman-teman, seperti biasa saya mau share lagi kegiatan saya hari ini. Nah, ini di pagi hari ini saya awali beraktivitas di dapur lagi ya teman-teman. Oke, pertama-tama ini saya mau rapihin dulu piring-piring yang udah pada kering. Soalnya di sini tuh udah penuh sama piring-piring dan baskom-baskom gitu. Ini tuh kalau nggak salah udah jam 8-an gitu ya teman-teman. Dan saya baru mulai buat beres-beres. Soalnya saya itu tadi harus ngedit video dulu, harus dubbing dulu. Ya begitulah ya teman-teman kalau bikin konten. Jadi kerjaan itu makin lama gitu, apalagi memori internal HP saya ini kan sering penuh, jadi benar-benar harus dubbing dulu baru bisa bikin konten lagi, baru bisa beres-beres. Soalnya kalau nggak bikin konten dalam sehari itu kayak sayang gitu ya teman-teman. Walaupun cuma sehari sekali ya nggak apa-apa, yang penting masih bisa konsisten. Sekarang itu kayak udah susah nyari waktu buat dubbing, soalnya kan udah ada Pak Suami lagi. Nggak tahu deh kenapa nggak pede dubbing di depan Pak Suami. Padahal udah setahun lebih ngonten, tapi tetap aja masih sama ya teman-teman, masih nggak pede. Oke, balik lagi ke videonya. Jadi di sini tuh saya udah selesai cuci piring. Ini tidak lupa untuk tempat cuci piringnya saya sikat-sikat kayak gini. Oh ya, jadi ada yang nyaranin sebaiknya tempat cuci piring saya ini dikasih kayak karpet plastik gitu. Jadi dulu saya udah pernah pakai karpet plastik di tempat cuci piring ini. Nah, ternyata malah banyak hewan-hewan kecil gitu di bawah karpetnya. Makanya saya buka lagi. Terus di situ juga malah sering lembab gitu teman-teman. Jadi saya buka aja. Niatnya pasang karpet biar papannya itu lebih awet, tapi malah sering lembab gitu teman-teman. Jadi cepat rusak papannya. Nah, balik lagi ke videonya ya. Jadi di sini tuh saya mau lanjut buat masak nasi. Ini tuh nasinya saya campur sama beras jagung. Soalnya udah lama nih belum masak beras jagung lagi. Hari ini saya masak nasi campur kayak gini karena saya juga kepengen masak gulai terong gitu ya teman-teman. Jadi pas banget dimakan sama nasi beras jagung kayak gini. Oke, ini berasnya tadi udah saya cuci 4 kali kalau nggak salah ya tadi. Karena benar-benar harus dicuci bersih, soalnya kan itu ada beras jagung. Biasanya kalau masih ada yang mengapung di atas ya masih saya cuci terus gitu. Nah, lanjut ini untuk magicomnya saya lap-lap juga. Dan tidak lupa ini dicolokin dan dicetekin juga, jangan sampai lupa ya. Siapa nih yang pernah lupa nyetekin magicom? Udah benar-benar lapar terus mau makan, nasinya masih dalam bentuk beras. Alhamdulillah saya belum pernah ngalamin kayak gitu ya teman-teman. Karena dulu pernah sekali saya itu cepat nyadar gitu kalau rice cookernya itu belum dicetekin. Oke, lanjut. Di sini tuh si adek baru bangun tidur dan seperti biasa dia tuh kalau baru bangun tidur suka nangis gitu teman-teman. Jadi harus dibujuk dulu kayak gini. Biasanya juga kalau dia bangun terus dia lihat itu saya nggak ada di sampingnya, pasti dia langsung nangis. Oke, lanjut. Jadi tadi si Ade udah nggak nangis lagi, dia udah main ya teman-teman. Saya udah nyuruh dia buat main. Terus di sini saya mau lanjut aja buat potong-potong terong. Ini tuh terongnya yang saya minta di rumah mama saya kemarin ya teman-teman. Jadi mama saya itu ada banyak pohon terong. Terongnya itu subur-subur ya teman-teman. Pohonnya itu nggak terlalu yang banyak banget sih, tapi udah cukup lah ya. Bahkan sayurannya juga udah nggak habis gitu kalau dimakan sendiri sama mama saya. Jadi kemarin itu kan saya pergi lihat kakak saya yang habis lahiran itu. Kebetulan kakak saya itu kan sekampung gitu sama mama saya. Jadi saya juga sekalian pergi ke rumah mama saya ngantarin toples juga. Nah, di sana saya lihat ada sayur terong yang udah bisa dipanen. Jadi saya minta ya teman-teman. Di pekarangan rumah mama saya itu ada sayur kangkung, ada terong, terus ada kayak jahe, kunyit. Pokoknya ada beberapa macam sayuran dan rempah-rempah gitu. Saya itu udah pernah dikasih bibit kangkung sama mama saya, cuma belum sempat saya tanam ya teman-teman. Karena kalau ditanam di belakang rumah pasti dimakan sama sapi. Soalnya saya dulu pernah ada kangkung yang tumbuh sendiri. Nah, pas udah subur dihabisin sama sapi gitu ya teman-teman. Makanya di sini tuh nggak bisa nanam kayak kangkung. Mungkin kalau terong bisa kali ya. Cuma saya nggak ada bibitnya.
Oke, lanjut ke videonya. Jadi saya itu tadi udah numbuk bumbu, terus untuk bumbunya ini seperti biasa ya teman-teman. Ada jahe, merica, kunyit, kemiri, bawang putih sama cabe. Nah, udah selesai numbuk bumbu, sekarang saya mau lanjut aja buat goreng terongnya. Tapi selagi nunggu minyaknya itu belum panas, di sini saya mau lap-lapin kompor dulu ya teman-teman. Soalnya ini tuh banyak tumpahan-tumpahan apa ya? Jadi semalam itu pas suami ngerebus kerang darah di sini, makanya ini tuh kompornya agak kotor gitu. Biasalah ya kalau laki-laki yang masak, pasti kompornya itu nggak dilap gitu pas habis masak. Makanya ini baru saya lap sekarang, soalnya pas saya lihat agak kotor gitu. Ada tumpahan air rebusan kerang darahnya. Oke, next di sini saya mau ngerendam ikan asap dulu karena ini tuh ikan asapnya beku ya teman-teman. Soalnya saya taruh di freezer karena kan kulkas bagian bawah itu udah nggak dingin lagi. Jadi kayak sayuran kangkung itu udah saya taruh di freezer ya teman-teman. Soalnya kemarin yang 2 kotak itu udah pada kuning-kuning gitu. Oke, lanjut, ini saya mau sarapan buah pepaya dulu. Jadi ini juga udah stok terakhir yang ada di kulkas, soalnya udah mau berjamur gitu teman-teman. Jadi ya udah mau saya makan aja semuanya. Nah, udah selesai sarapan. Di sini juga tadi saya udah selesai goreng terongnya. Sekarang saya mau lanjut aja buat masak gulainya. Nah, ini saya masukin bumbunya, terus ini saya tambahin air. Oh ya, untuk ikan asap yang tadi itu mau saya campur ke gulai terong ini ya teman-teman nantinya. Jadi nanti saya nggak perlu masak ikan yang terpisah lagi. Ikannya langsung aja saya campurin ke terong gitu. Oke, ini saya masukin santannya. Jadi tadi juga airnya udah agak panas gitu. Terus di sini saya mau tambahin masako juga. Ini masakonya masih di plastiknya kayak gini ya teman-teman, dan ini tuh udah basah gitu bagian dalamnya itu. Toplesnya belum sempat saya cuci, jadi nanti belum saya salin ke toples ya. Terus di sini juga saya tambahin garam seperti biasa. Oke, lanjut, ini saya mau masukin ikannya. Ini ikannya tadi udah saya potong-potong, terus udah saya cuci juga. Itu saya rendam lumayan lama ya teman-teman karena tadi benar-benar beku gitu. Susah juga ya teman-teman kalau kulkas bawahnya itu nggak berfungsi. Jadi mau nyimpan sayuran dan kayak tomat gitu tuh susah. Kalau dibiarin di bawah nanti busuk, terus kalau taruh di freezer nanti malah jadi batu gitu ya teman-teman. Semalam sih saya udah nonton tutorialnya itu di YouTube. Katanya harus ganti 2 macam barang gitu. Jadi saya itu udah pesan juga, cuma masih beberapa hari lagi harus nunggu. Semoga aja nanti udah bisa lagi. Oke, lanjut, jadi ini terongnya udah matang ya teman-teman. Nah, ini juga saya tadi diantarin jagung siram sama kakak ipar. Itu jagung siram yang dikasih terong gitu. Oke, ini saya mau ambilin gulai terongnya untuk kakak ipar saya, terus nanti mau saya antarin juga. Nah, lanjut, di sini saya mau goreng tempe ya teman-teman. Ini tuh tempenya saya masukin juga ke freezer, jadi tadi harus saya rendam dulu. Jadi tahu sama tempe juga saya masukin ke freezer ya teman-teman, karena kalau enggak pasti cepat basi gitu. Oke, udah selesai goreng tempenya. Di sini juga saya ada bikin sambal. Ini tuh sambal mentah ya, karena nggak ada ikan goreng balado, jadi saya bikin sambal biar ada yang pedas gitu. Nah, selesai masak ini tidak lupa saya mau lanjut buat lap-lapin meja sama kompor juga. Nah, ini saya mau lanjut cuci piring, cuma ini gak saya videoin lagi ya teman-teman, saya bikin aja kayak gini. Oke, udah selesai cuci piringnya, alhamdulillah. Terus ini nasinya itu udah dari tadi mateng, jadi baru sekarang mau saya aduk. Untuk colokannya di sini nggak langsung saya cabut ya teman-teman, nanti aja setelah agak lama saya aduk nasinya. Soalnya kalau cepat dicabut biasanya nasinya itu cepat basi gitu. Oke, lanjut, di sini saya mau ambilin nasi juga buat si adek. Sebenarnya dia itu udah dari tadi minta makan, cuma baru sekarang mau saya ambilin. Soalnya kan tadi itu saya nanggung banget lagi masak, terus beres-beres juga. Oke, ini untuk lauknya mau saya simpan ke tudung saji. Terus ini saya lanjut aja buat nyuapin dia. Salah sendiri sih, nggak bisa makan sendiri, jadi apa-apa harus nungguin saya dulu.
Padahal udah mau 4 tahun tapi dia itu nggak bisa makan sendiri. Sebenarnya bisa sih, cuma dia itu nggak mau makan sendiri ya teman-teman, tetap aja harus disuapin. Di sini tuh saya belum makan karena saya juga kan tadi baru habis sarapan sama buah pepaya. Biasanya saya makan nasi itu jam udah agak siangan gitu ya teman-teman. Kalau masih pagi saya belum makan nasi. Ini tuh dia makannya sama ikan tadi yang disantan gitu. Karena nggak ada ikan yang lain juga kan. Adanya ini. Dia itu suka minta telur gitu, cuma kan telurnya nggak ada. Tapi alhamdulillah kalau saya bilang nggak ada, dia itu nggak minta lagi ya teman-teman. Dia itu ngerti. Oke, ini udah siang, udah setengah 12 siang, ini saya mau makan. Jadi tadi rencananya saya itu mau nungguin pas suami biar makannya itu bareng-bareng. Cuma ternyata sampai dengan sekarang pas suami itu belum pulang ya teman-teman. Makanya ya udah di sini saya makan sendiri aja. Kalau begitu mari makan teman-teman. Oke, kalau begitu sampai sini dulu ya videonya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan di dalam video ini. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.